Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MKU KWN K166 kelompok 6. Perkenalkan, saya Elsa Putri Nunitias, NBM 26 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, saya Nabila Syarifita, NPM 08 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Satri Dwi Amediana, NPM 12 dari Prodi Teknologi Pangan. Saya Nurul Rahma, NPM 38 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, saya Delia Puspadani, NPM 04 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, saya Anila Fadila Di video ini, kami akan menjelaskan kesadaran dan kepatuhan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur terhadap peraturan lalu lintas. Jadi, seberapa penting sih peraturan dan kesadaran lalu lintas itu? Kepatuhan dan kesadaran lalu lintas itu sangat penting karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama, kesadaran lalu lintas menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan, termasuk pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Yang kedua, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan. Pengemudi yang mematuhi batas kecepatan dan memberi jalan kepada pejalan kaki cenderung menghindari tabrakan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat membantu menjaga kelancaran arus kendaraan. Mengikuti rambu-rambu lalu lintas mengurangi peluang terjadinya kemacetan yang sering disebabkan oleh perilaku pengemudi yang tidak teratur. Aku mau tanya nih Kak, menurut Kakak gimana sih kondisi lalu lintas di UPN ini? Ya, jadi menurutku kondisi lalu lintas yang ada di UPN ini kurang rambu lalu lintas ya. Soalnya tuh kan yang ada di pertigaan antara AFFD sama teknik itu sering terjadi kecelakaan. Nah, di situ menurutku itu mungkin bisa ditambahi rambu lalu lintas yang ada di sekitar itu. Boleh dong kasih saran gimana biar kita nge-improve lalu lintas di UPN ini lagi? Nah, kan tadi kan akan bilang kalau misal yang ada di pertigaan itu sering terjadi kecelakaan. Nah, itu mungkin bisa ditambah rambu lalu lintas yang ada di situ, entah itu mungkin ada yang di tengah-tengah seperti bakal nambah rambu atau mungkin ada saran untuk mengurangi kecepatan yang ada di situ. Terus juga apa kalau misal emang parkirannya itu parkiran itu mungkin bisa diberikan lagi biar anak-anak itu nggak ngelakuin juga apa sekarang. Sini kamu kan sebagai mahasiswa nih, nah sebagai mahasiswa kamu kalau ada undang-undang lalu lintas. Menurutmu ada nggak contoh itu yang taat aturan lalu lintas? Contohnya, ya, pertama harus pakai helm teman-teman dan kalau jatuh itu enggak. Terus yang kedua bawa SIM. Terus kalau pakai motor itu kalau mau kanan, SIM-nya kanan, jangan kiri. Terus habis itu ini helmnya harus di-tag. Menurutmu di UPN ini semuanya udah menerapkan hal itu enggak? Kayaknya udah. Kamu ada kata-kata nggak buat teman-teman biar taat lalu lintas gitu? Apa ya? Kalau orang lain nggak bisa melindungi dirimu, seenggaknya dirimu sendiri melindungi. Baik, menurut kakak, apa peraturan yang sudah ada di kampus kita mengenai lalu lintas berkendara? Dari yang saya tahu itu ada terkait parkir. Jadi di UPN sudah diterapkan yang namanya tempat parkir khusus itu. Juga ada dalam penggunaan helm. Jadi kita diwajibkan untuk memakai helm. Baik, menurut kakak, apa upaya yang dapat dilakukan pihak kampus untuk memastikan kepatuhan lalu lintas berkendara yang ada di kampus ini? Cara yang paling mudah dan juga efektif digunakan dan juga sudah diterapkan ya di UPN itu ada patroli yang dilakukan oleh petugas keamanan dari kampus sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, menurut kakak sendiri nih, apa sanksi yang bisa diberikan bagi pelanggar kepatuhan lalu lintas yang ada di kampus? Kalau dari saya sendiri, kita bisa melihat dari jenis pelanggaran dan banyaknya jumlah pelanggaran yang sudah
dilakukan. Jadi kalau itu masih pertama kali dan cenderung ringan, mungkin bisa sanksinya bentuk tertulis atau sekedar teguran, lisan saja. Nah, kalau sudah di tingkat yang lebih lanjut atau sudah diulang-ulang, mungkin bisa lain, entah itu sanksi administratif atau sanksi yang dalam bentuk lebih berat lah. Pelanggaran lalu lintas apa sih yang biasanya sering kakak lihat di UPN? Dan menurut kakak apa alasan masih adanya pelanggaran tersebut? Pelanggaran apa yang ada ya? Ada berapa ya? Mungkin yang pertama ini ya. Jadi aku tuh pernah nemuin mahasiswa yang dia tuh pakai kendaraan tuh kencang banget gitu. Waktu itu belum banyak belum banyak apa sih polisi tidur gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, aku tuh juga pernah kayak lagi santai di danau, ada mahasiswa yang pakai motornya tuh pakai knalpot yang bunyinya nyaring banget. Apa sih namanya? Knalpot brong gitu ya. Iya. Nah, itu bener ganggu banget. Terus mungkin kalau misalnya alasannya kenapa, setauku belum ada ya ketentuan dari UPN perihal hal itu gitu ya. Terus kemudian yang terakhir itu perihal parkiran. Jadi di depan FT3 itu kan kita kan dilarang buat parkir di situ buat motor ya. Kan itu kan kayak buat mobil. Cuman kadang beberapa kali itu motor tuh ada yang parkir di situ. Kalau misalkan tanya alasannya apa, setahu juga di UPN kan lahan parkirnya kan nggak banyak. Jadi ya mereka parkir di situ juga karena alasan lahan parkirnya nggak banyak gitu. Jadi menurut kakak kalau di UPN ini udah adakah kebijakan-kebijakan lalu lintasnya? Kalau buat yang masalah pertama sih di tahun kedua kuliah ini tuh udah banyak polisi yang dibangun ya, yang entah itu dari buatan ataupun pasangan gitu. Terus juga kita udah dibagi dua lajur kan, yang di depan FT3 itu pakai apa sih tanda-tanda itu kan. Pokoknya dia ada dua lajur gitu, jadi lebih rapi gitu kan. Terus eh habis itu buat yang knalpot itu belum ada sama sekali sampai sekarang. Terus juga buat lahan parkir juga merupakan PR buat UPN yang sampai sekarang belum ada kabar untuk meluaskan lahan parkir di mananya gitu. Menurut kakak, apakah perlu adanya rambu-rambu lalu lintas mengenai kecepatan yang bisa atau boleh dipakai di lingkungan kampus? Iya, karena kita semua tahu dan menaati peraturannya. Baik, menurut kakak apakah ada aturan mengenai lalu lintas berkendara di lingkungan kampus? Semestinya ada. Menurut kakak, peraturan apa mengenai lalu lintas berkendara di lingkungan kampus UPN sendiri? Semestinya yang kita ketahui sendiri yaitu ada tempatnya berkendara, menaruh parkir sendiri di tempatnya, dan juga sering menggunakan helm apabila ke kampus. Menurut kakak, apakah sebagian dari mahasiswa UPN sudah memahami adanya peraturan tersebut? Dan apakah mahasiswa di UPN juga sudah melaksanakannya dengan baik? Semestinya sudah melaksanakannya dengan baik, dan juga untuk mahasiswa sendiri lebih baik banyak membaca. Kira-kira kamu paham nggak ada aturan lalu lintas? Paham. Kira-kira apa aja tuh yang kamu tahu? Yang aku tahu tuh selama ini kita harus pakai helm kemanapun kita pergi, meskipun jauh dekat kita harus pakai helm soalnya kehilangan. Terus matuhin lampu lalu lintas, dan yang paling penting jangan ngerokok sambil nyetir. Kira menurut kamu di UPN ini udah aturan lalu lintas nggak? Menurutku udah cukup baik, cuman masih banyak beberapa yang kurang ngelatin peraturan, seperti waktu nyebrang, waktu masuk ke gerbang 2 itu banyak yang nggak nyalain lampu sen, jadi yang di belakang tuh bingung mau belok. Terus habis itu masih banyak yang nyetir sambil merokok, itu gak baik banget. Ya sih. Ada nggak kata-kata buat teman untuk selalu menaati aturan lalu lintas? Please taatin lalu lintas, pakai lampu sen, pakai klakson, semua fungsi tombol di motor tuh dipakai, jangan asal-asal nyetir. Terus jangan ngerokok sambil nyetir, itu yang paling penting, jangan ngerokok.
Halo guys, aku ada reminder nih buat kalian yang sehari-harinya memakai kendaraan bermotor. Sebelum berkendara, pastikan kelengkapan surat-surat kalian seperti SIM dan STNK. Sebelum berkendara, kita harus memakai helm. Pastikan pengaitnya terpasang dengan rapat ya. Sebelum berkendara, pastikan kelengkapan kendaraan kita seperti spion dan plat nomor. Jangan lupa pastikan lampunya menyala dengan baik seperti sen kanan, sen kiri, dan lampu depannya. Jangan lupa juga klaksonnya ya.